Klaten, sebuah kota di jantung Jawa Tengah, menyimpan pesonanya tersendiri. Namun di balik keramahan dan budaya yang kaya, kita juga menemukan jejak-jejak yang kurang sedap dipandang, vandalisme. Bahasa coretan di dinding kota vandalisme yang mempengaruhi lingkungan perkotaan Klaten dan simbolisme pemberontakan. Selamat datang di video ini yang berjudul, ya itu ya, oke, gimana cara. Nah, eh, vandalisme apa sih itu sebetulnya tuh vandalisme gitu? Vandalisme sederhananya tuh adalah suatu tindakan merusak atau menghancurkan properti publik atau pribadi tanpa izin di lingkungan perkotaan seperti Klaten. Wujudnya bisa beragam. Coretan tak berar Astagfirullah. Coretan tak beraturan di dinding yang dulunya bersih, fasilitas umum yang sengaja dirusak, hingga grafiti yang terkadang artistik namun seringkali terasa mengganggu secara visual. Vandalisme menciptakan kesan kumuh, tidak terawat, bahkan terasa tidak aman bagi warga yang berinteraksi dengan ruang-ruang ini setiap harinya. Melalui video ini, kita akan bersama-sama mengkaji fenomena di Klaten secara mendalam. Kita tidak hanya akan melihatnya sebagai tindakan kenakalan mata, namun mencoba memahami dari perspektif yang lebih luas dan reflektif. Tujuan kita adalah untuk menghubungkan jejak-jejak kerusakan ini dengan isu-isu sosial yang mungkin melatar belakanginya, serta dampak terhadap lingkungan tempat kita tinggal. Lebih jauh lagi, kita akan mencoba merenungkan potensi solusi yang bisa kita tawarkan. Fokus kajian kita kali ini akan tertuju pada area di sekitar jembatan tol Solo Jogja di daerah Mendak, Kecamatan Belanggu, dan tembok pada ruko-ruko yang ada di daerah Kecamatan Belanggu. Di area ini kita akan mencoba mengamati lebih dekat bahasa coretan yang tertinggal dan bagaimana ia berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. Ya, di Klaten, jejak vandalisme hadir dalam berupa berbagai rupa. Kita bisa melihat coret-coretan iseng yang tampak spontan, seringkali hanya berupa nama atau simbol sederhana yang entah apa maksudnya. Kemudian ada graffiti, beberapa di antara mungkin memiliki nilai seni atau pesan tertentu, namun tak jarang kita temui graffiti yang terkonsep menutup fasad bangunan atau ruang publik dengan gambar dan tulisan yang kurang dipandang seperti foto-foto yang saya paparkan di slide tersebut ya. Lokasi-lokasi yang sering menjadi sasaran vandalisme di Klaten tampaknya adalah area-area yang kurang diawasi seperti dinding belakang sekolah, tembok-tembok kosong, di pinggir jalan atau di bawah jembatan, bahkan bangunan yang sedang tidak beroperasi lagi. Dampak visual dari vandalisme ini jelas terasa pada estetika lingkungan perkotaan kita. Coretan dan kerusakan menciptakan kesan kumuh, tidak terawat, bahkan memunculkan rasa tidak aman bagi sebagian warga. Ruang-ruang yang tidak seharusnya, ruang-ruang seharusnya tidak nyaman, ruang-ruang yang seharusnya nyaman dan indah menjadi terlihat kotor dan rusak. Lebih dari sekadar masalah visual, vandalisme secara fisik merusak lingkungan. Material bangunan menjadi kotor, tidak harus dibersihkan atau diperbaiki, yang tentu saja membutuhkan biaya. Fasilitas umum yang rusak tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya, mengurangi kenyamanan dan fungsi ruang publik bagi semua orang. Selain itu, keberadaan vandalisme yang terus-terusan dapat mempengaruhi perspektif persep- persepsi visual warga terhadap lingkungan mereka, menciptakan rasa tidak nyaman, bahkan menurunkan rasa bangga terhadap kota sendiri. Lantas, lantas pertanyaan-pertanyaan mendasar pun muncul. Mengapa vandalisme ini terjadi? Siapa sebenarnya para pelaku dan apa yang mendorong mereka?
melakukan hal tersebut. Apakah ada kebutuhan atau aspirasi yang terabaikan, sesuatu yang tidak terpenuhi dalam tatanan masyarakat kita di Klaten yang memunculkan perilaku tersebut? Mari kita tahan lebih lama, telaah lebih lama. Mari kita telah lebih dalam. Bukankah coretan dan tindakan vandalisme ini berpotensi menjadi bahasa tersembunyi, sebuah simbolisme pemberontakan? Mungkin ini adalah cara sebagai individu atau kelompok untuk menyampaikan ketidakpuasan mereka, meluapkan frustasi, atau bahkan menolak norma-norma sosial, kebijakan yang ada, atau kondisi lingkungan tempat mereka tinggal. Kita perlu melihat fenomena ini dalam kaitannya dengan isu-isu sosial yang lebih luas di Klaten. Pertama, bagaimana dengan keterlibatan dan ekspresi remaja? Apakah tindakan vandalisme ini menjadi salah satu cara bagi mereka untuk mencari perhatian, membentuk identitas kelompok, atau sekedar menyalurkan energi karena kurangnya wadah atau kegiatan positif yang memadai? Lalu, tidak bisa. Gimana ini? Nah, lalu, apakah vandalisme ini mencerminkan kurangnya rasa memiliki terhadap ruang publik, atau bahkan ketidakpedulian terhadap lingkungan sekitar? Jika seseorang tidak memiliki koneksi atau kebanggaan terhadap lingkungannya, mungkin rasa untuk menjaga pun jadi lemah. Kita juga mempertimbangkan kesenjangan sosial dan ekonomi. Apakah ada korelasi antara area-area di Klaten dengan tingkat vandalisme yang tinggi dan kondisi sosial ekonomi tertentu? Apakah rasa frustasi akibat ketidaksetaraan berperan dalam perilaku ini? Bagaimana dengan kurangnya ruang kreatif dan ekspresi positif bagi generasi muda? Jika tidak ada saluran yang memadai untuk menyalurkan bakat seni atau energi kreatif mereka, apakah dinding kota menjadi salah satunya kanvas yang tersedia? Dan yang tak kalah penting, bagaimana efektivitas penegak hukum dan sanksi sosial terhadap pelaku vandalisme di Klaten selama ini? Apakah hukuman yang diberikan cukup memberikan efek jerah? Bagaimana pandangan masyarakat terhadap tindakan vandalisme dan sanksi yang diberikan? Setelah uh, setelah memahami akar permasalahan, kini saatnya kita merenungkan potensi solusi untuk mengatasi vandalisme di Klaten. Salah satunya langkah penting adalah peningkatan ruang kreatif dan ekspresi positif. Bayangkan jika ada lebih banyak fasilitas dan wadah bagi remaja untuk menyalurkan bakat seni mereka secara terarah. Misalnya ruang seni komunitas yang terbuka atau kompetisi graffiti yang terorganisir dengan izin di area yang ditentukan. Selain itu, selain itu, program pendidikan dan kesadaran memegang peranan krusial. Kita tidak perlu meningkatkan pemahaman tentang dampak negatif vandalisme dan menanamkannya. Pentingnya menjaga lingkungan sejak dini melalui pendidikan di sekolah dan kampanye publik yang kreatif dan menyasar bagi kalangan. Pelibatan komunitas juga menjadi kunci, mendorong rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap ruang publik dapat dilakukan melalui inisiatif-inisiatif seperti program adopsi taman atau kegiatan membersihkan lingkungan bersama. Ketika warga merasa memiliki rasa untuk menjaga pun akan tumbuh. Tentu saja, penegak hukum yang efektif dengan sanksi yang jelas dan konsisten terhadap perilaku vandalisme juga tidak boleh diabaikan. Hal ini mengirimkan pesan yang kuat bahwa tindakan merusak tidak dapat ditoleransi. Yang sangat penting adalah dialog dan keterlibatan remaja itu sendiri, memberikan mereka ruang untuk menyampaikan aspirasi, mendengarkan keluhan mereka, melibatkan mereka dalam mencari solusi akan lebih efektif daripada sekedar memberikan larangan. Kita perlu membangun jembatan komunikasi
Pada akhirnya, peningkatan kualitas ruang publik itu sendiri akan berkontribusi besar menciptakan ruang-ruang yang lebih menarik, terawat, dan inklusif, akan menumbuhkan rasa hormat dan kepedulian warga termasuk remaja terhadap lingkungan mereka. Terakhir, inisiatif seni komunitas dapat menjadi cara yang positif untuk mengubah potensi area vandalisme. Dinding-dinding yang dulunya penuh coretan bisa diubah menjadi mural yang indah melalui kolaborasi antar seniman lokal dan partisipasi aktif dari remaja. Sebagai rangkuman, kita telah melihat bahwa fenomena vandalisme di Klaten bukan sekedar coretan tanpa makna. Ia berakar pada berbagai faktor, mulai dari potensi ekspresi diri remaja, kurangnya rasa kepemilikan, hingga mungkin adanya ketidakpuasan sosial yang terpendam. Dampaknya pun nyata, merusak estetika lingkungan perkotaan dan mengurangi kenyamanan hidup kita bersama. Penting kita untuk menyadari bahwa vandalisme adalah masalah yang kompleks. Tidak bisa diselesaikan dengan satu solusi tunggal. Dibutuhkan pendekatan multidisiplin yang melibatkan peran aktif dari keluarga, sekolah, komunitas, pemerintah, aparat penegak hukum, dan tentu saja para remaja itu sendiri. Harapan kita adalah terciptanya perubahan positif. Kita berharap akan tumbuh kesadaran kompleks untuk menjaga lingkungan perkotaan Klaten sebagai rumah kita bersama. Keterlibatan aktif dari seluruh pihak adalah kunci untuk menciptakan ruang publik yang indah, aman, dan membanggakan. Mari kita tinggalkan bahasa coretan yang merusak dan bersama-sama menuliskan kisah kita yang lebih indah tentang kota kita. Mari kita merawat setiap sudut kota Klaten dengan rasa memiliki dan tanggung jawab. Mari kita bersama jaga keindahan kota kita. Hah? Udah, Pak. Dah, Dit, coba Dit. Aduh, tadi share screen tadi. Kenapa? Coba coba yang tadi. Matiin dulu recordnya.